Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivala Gesta dengan NIM 2211092021 dari kelas 2C program studi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dalam mata kuliah medan elektromagnetik, di mana sumber jurnal yang saya dapat adalah dari internet. Judul jurnal yang akan saya review adalah Pengukuran Tingkat Emisi Radiasi Elektromagnetik Kereta rel listrik terhadap lingkungannya. Di sini penulis jurnal ada 4 orang. Yang pertama Uus Ardiatna, yang kedua Dwi Mandaris, ketiga Dini Andiani, dan yang keempat Erhari Arjadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu menganalisis review jurnal. Pertama, kita bikin resume jurnal. Jadi, kereta rel listrik merupakan salah satu sumber medan elektromagnetik yang berada pada frekuensi tinggi. Medan elektromagnetik tersebut dihasilkan dari besarnya asupan tegangan yang dibutuhkan untuk menjalankan kereta rel listrik yang besarnya 1500 volt DC. Pada standar internasional BSEN 501212/2006 sudah dijelaskan dan diatur tentang besarnya batasan medan elektromagnetik yang ditimbulkan oleh kereta, dengan tujuan untuk menilai tingkat kelayakan sebuah kereta rel listrik apakah menghasilkan medan elektromagnetik di atas ambang batas atau tidak. Oleh karena itu, pada jurnal ini dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ilustrasi gangguan elektromagnetik yang ditimbulkan oleh sebuah sistem kereta rel listrik terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, proses pengukuran besarnya radiasi tersebut yang disesuaikan dengan metode pengukuran pada standar. Yang ketiga, perbandingan besarnya medan elektromagnetik yang terukur dengan standar, apakah besarnya berada pada level yang aman atau tidak. Medan elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang bersosialisasi dan merambat melalui medan dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam sistem perkereta-apian, banyak sekali komponen-komponen yang memakai peralatan unika, seperti generator untuk membangkitkan listrik yang menghasilkan tenaga pada kereta, peralatan transformer pengubah tegangan tinggi dan rendah, peralatan listrik konverter dan rectifier, peralatan telekomunikasi, peralatan signaling atau kontrol sinyal kereta, dan masih banyak lagi. Saat ini, standar internasional membahas tentang sistem perkereta-apian yang berkaitan dengan EMC ialah EN 50121 series tahun 76. Standar ini membahas 3 aspek utama, yaitu pertama, emisi pada lingkungan sekitarnya, kedua, emisi pada peralatan sinyal komunikasi, yang ketiga, kualitas peralatan dalam sebuah kereta api yang terinstalasi jika dihadapkan pada kondisi cuaca yang buruk. Metode pengukuran yang digunakan mengacu pada standar BSEN 501212. Di dalamnya dijelaskan tentang syarat-syarat umum dari pengukuran, mulai dari lingkungan termasuk cuaca, jarak, tinggi dengan badan rel, posisi antena, dan kondisi kereta api. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran pada rentang frekuensi 300 MHz sampai dengan 1 GHz dengan menggunakan perangkat Aronia Spectrum HF 5060. Alat ini adalah sebuah perangkat atau instrumen pengukuran kuat medan elektromagnetik portable yang biasa digunakan baik untuk di luar maupun di dalam ruangan. Peralatan yang harus disiapkan untuk sistem pengukuran elektromagnetik meliputi 1. Antena hyperlock dengan jangkauan rentang pengukuran minimal 300 MHz sampai 1 GHz.
Yang kedua, Redshift Spectrum Aronia 4080 8 sampai 15 DC-volt. Yang ketiga, Spectrum PC Analyzer Software. Keempat, PC atau laptop yang memadai. Dan yang kelima, power supply 220 sampai 230 volt. Yang keenam, peralatan pendukung lainnya seperti kabel dan konektor rujukan dan sejenisnya. Pengambilan data ini dilakukan di stasiun Rawabuntu dengan pertimbangan bahwa stasiun ini merupakan stasiun skala kecil sehingga tidak semua kereta listrik berhenti di stasiun ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu kelebihan isu jurnal. Setelah saya baca, jurnal ini memiliki kelebihan, yaitu pertama, dampak lingkungan. Jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak lingkungan dari emisi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh kereta listrik, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Kedua, kesimpulannya yang sangat jelas. Jurnal ini menyimpulkan bahwa tingkat emisi radiasi elektromagnetik dari kereta listrik berada di bawah ambang batas yang diizinkan oleh standar, memberikan keyakinan bahwa teknologi kereta listrik saat ini tidak memiliki dampak negatif yang signifikan pada lingkungan. Yang kedua, rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Jurnal ini memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dalam rentang frekuensi yang ditentukan oleh standar, menunjukkan kesadaran akan membutuhkan untuk penelitian lebih lanjut dalam topik ini. Kelebihan ini menunjukkan bahwa jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang emisi radiasi elektromagnetik dari kereta listrik dan dampaknya pada lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan jurnal. Mana kekurangan jurnalnya? Yang pertama, terbatasnya rentang frekuensi pengukuran. Meskipun jurnal ini memberikan pengukuran tingkat radiasi elektromagnetik, rentang frekuensi yang diukur hanya dari 300 MHz sampai dengan 1 GHz. Hal ini tidak mencakup seluruh rentang frekuensi yang relevan untuk menilai dampak radiasi elektromagnetik secara komprehensif. Yang kedua, keterbatasan lokasi pengukuran. Pengukuran dilakukan di stasiun Rawabuntu yang merupakan stasiun skala kecil dan tidak semua kereta listrik berhenti di stasiun ini. Hal ini dapat membatasi representasi pengukuran terhadap seluruh sistem kereta listrik. Yang ketiga, tidak ada data historis. Jurnal ini menyatakan bahwa sejak awal beroperasinya kereta listrik di Indonesia, belum ada data menunjukkan besarnya medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh KRL. Kekurangan data historis ini dapat membatasi pemahaman tentang perubahan dari waktu ke waktu. Yang keempat, tidak ada analisis dampak lingkungan. Meskipun jurnal ini membahas pengukuran tingkat radiasi elektromagnetik, tidak ada analisis dampak lingkungan yang disertakan. Analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tingkat radiasi yang diukur. Yang kelima, tidak ada diskusi tentang potensial risiko. Jurnal ini tidak memberikan diskusi tentang potensial risiko dari tingkat radiasi elektromagnetik yang diukur. Diskusi ini dapat memberikan wawasan tentang implikasi dari temuan pengukuran. Kekurangan ini menunjukkan bahwa jurnal ini mungkin memerlukan peningkatan dalam rentang pengukuran, representasi lokasi, analisis dampak lingkungan, dan diskusi tentang potensial risiko dari radiasi elektromagnetik. Selanjutnya kita masuk kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan dari jurnal ini adalah bahwa tingkat emisi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh kereta listrik berada di bawah ambang batas yang diizinkan oleh standar internasional BS EN 50121-2 tahun 2006. Meskipun demikian, disarankan untuk melakukan pengukuran yang lebih lanjut dalam rentang frekuensi yang ditentukan oleh standar, yaitu dari 9 kHz hingga 1 GHz, guna memastikan bahwa emisi tetap berada dalam batas yang aman. Saran dari jurnal ini adalah untuk melanjutkan penelitian dengan rentang frekuensi lebih luas sesuai dengan standar, serta memperluas lokasi pengukuran untuk mencakup
berbagai kondisi operasional kereta listrik. Selain itu, disarankan untuk melakukan analisis dampak lingkungan dari emisi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh kereta listrik, serta mempertimbangkan potensial risiko yang terkait dengan tingkat radiasi yang diukur. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak lingkungan dari kereta listrik dan memastikan keamanan dari radiasi elektromagnetik dan jangka panjang. Sekian review dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.